Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini mengenai perencanaan keamanan. Nah, pada pertemuan hari ini di sini kita akan mempelajari pentingnya perencanaan dan mempelajari komponen utama perencanaan organisasi serta untuk pemahaman tentang komponen utama perencanaan implementasi sistem keamanan informasi karena berfungsi dalam skema perencanaan organisasi. Nah, tujuan untuk belajar ini, jadi kita bisa mengetahui pentingnya perencanaan dan penjelasan komponen utama dari perencanaan organisasi, mengetahui dan memahami komponen utama perencanaan dan implementasi sistem keamanan informasi sebagaimana fungsi dalam skema perencanaan organisasi. Pengantar di organisasi yang sukses itu tergantung pada perencanaan organisasi yang tepat. Nah, dalam pengaturannya, di mana ada kendala bisa terus-menerus pada sumber daya, baik manusia maupun keuangan, perencanaan yang baik ini memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan sumber daya secara maksimal. Perencanaan biasanya melibatkan kelompok dan proses organisasi internal atau eksternal organisasi. Nah, biasanya ini mencakup karyawan, manajemen, pemegang saham, pemangku kepentingan luar lainnya. Terus lingkungan fisik, lingkungan politik dan hukum, lingkungan persaingan, dan lingkungan teknologi. Ini ada perencanaan strategis. Jadi komponen utama dari perencanaan strategis meliputi pernyataan visi, pernyataan misi, strategi, dan serangkaian rencana hierarki dan departemen atau rencana koordinasi untuk subunit. Karena komunikasi keamanan informasi ini berkepentingan untuk mempengaruhi komunitas yang lebih luas di mana dia beroperasi. Rencana keamanan informasi yang efektif ini harus mengetahui bagaimana proses perencanaan organisasi bekerja, sehingga partisipasi dalam prosesnya dapat menghasilkan hasil yang berarti. Nah, perencanaan adalah suatu urutan langkah-langkah tindakan untuk mencapai tujuan tertentu dan kemudian mengendalikan pelaksanaan langkah-langkah tadi. Jadi perencanaan itu memberikan arah untuk masa depan organisasi. Nah, perencanaan organisasi harus dilakukan dengan menggunakan proses top down, di mana pemimpin organisasi ini memilih arah dan inisiatif untuk seluruh organisasi. Nah, tujuan utama dari proses perencanaan organisasi adalah penciptaan rencana rinci atau arah sistematis tentang bagaimana memenuhi tujuan organisasi. Nah, ini dicapai dengan proses yang dimulai dari tujuan umum terus berakhir dengan tujuan khusus. Ini ada informasi security planning. Ya, ada di chapter 2 itu ada organisasi planning sama planning of information security system. Nah, di organisasi planning itu ada 3 lagi, ada tactical planning, strategic planning, operation planning. Dan ada chapter 3 ada contingency planning dan juga assembly and testing contingency plan. Nah, di contingency planning ini ada incident response planning, disaster recovery planning, dan business continuity planning. Ini komponen pernyataan misi. Jadi pernyataan misi secara eksplisit menyatakan bisnis organisasi serta area operasi yang dituju. Nah, dalam hal ini tentu ini adalah suatu identitas dari organisasi. Jadi pernyataan misi ini harus menjelaskan apa yang dilakukan organisasi dan untuk siapa. Ini contohnya ada Random Widget Work INC. Dia mendesain dan memproduksi widget berkualitas serta peralatan dan perlengkapan terkait untuk digunakan dalam lingkungan bisnis modern. Misalnya ada Departemen Keamanan Informasi ditugaskan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko dengan tepat terhadap informasi dan sistem informasi perusahaan X gitu ya.
Nah, ini mengevaluasi opsi untuk menangani resiko ini dan bekerja sama dengan departemen di seluruh perusahaan X untuk memutuskan dan kemudian menerapkan kontrol yang tepat dan secara proaktif menanggapi resiko yang sama. Nah, departemen juga bertanggung jawab untuk mengembangkan prasyarat yang berlaku untuk seluruh organisasi serta sistem informasi eksternal di mana perusahaan X berpartisipasi. Nah, syarat ini mencakup kebijakan, standar, dan prosedur. Jadi fokus yang berkaitan dengan keamanan informasi, departemen ini bertanggung jawab atas semua upaya dalam perusahaan X yang berusaha untuk menghindari, mencegah, mendeteksi, memperbaiki, atau memulihkan dari ancaman terhadap informasi atau sistem informasi. Nah, selanjutnya komponen perencanaan, ini pernyataan visi. Jadi berbeda dengan pernyataan misi, gitu yang mengungkapkan apa itu organisasi. Pernyataan visi ini mengungkapkan apa yang diinginkan oleh organisasi. Jadi oleh karena itu pernyataan visi ini harus ambisius dan juga mengekspresikan aspirasi organisasi dan berfungsi sebagai sarana untuk memvisualisasikan masa depan organisasi. Pernyataan visi adalah skenario terbaik untuk masa depan organisasi. Ada contohnya, misalnya tadi Random Wood Catwalk, ini akan menjadi produsen pilihan yang disukai untuk kebutuhan peralatan widget setiap bisnis. Dengan widget RWW atau Random Wood Catwalk di setiap mesin yang mereka gunakan. Nah, komponen perencanaan nilai. Jadi dengan menetapkan seperangkat prinsip, standar, dan kualitas organisasi yang formal dalam pernyataan nilai, serta tolak ukur untuk mengukur perilaku terhadap nilai-nilai yang dipublikasikan di organisasi, membuat standar perilaku dan kinerja jelas bagi karyawan dan pabrik. Misalnya ada Microsoft, gitu ya. Microsoft memiliki pernyataan nilai karyawan formal. Nah, itu dipublikasikan di situs website Microsoft. Nah, ini contohnya tadi Random Widget Walk. Nah, si RWW ini menghargai komitmen, kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial di antara karyawannya, dan berkomitmen untuk memberikan layanan selaras dengan lingkungan perusahaan, sosial, dan hukum. Jadi pernyataan misi, visi, dan nilai ini bersama-sama memberikan landasan filosofis ya, untuk perencanaan dan juga memandu pembuatan rencana strategis. Nah, komponen perencanaan strategi atau perencanaan strategis ini adalah dasar untuk arah jangka panjang bagi organisasi. Nah, perencanaan strategis secara umum ini memandu organisasi dan memfokuskan sumber daya ke arah tujuan yang spesifik dan jelas di tengah lingkungan yang selalu berubah. Jadi singkatnya, ini perencanaan strategis adalah upaya disiplin untuk menghasilkan keputusan dan tindakan mendasar yang membentuk dan memandu apa itu organisasi, apa yang dilakukannya, dan mengapa melakukannya dengan fokus pada masa depan. Ini ada top-down strategi planning for information security. Jadi paling dari atas dulu ya, dari CEO, terus turun ke CIO, terus lagi turun ke CISO, security manager, security admin, sampai security teknologi. Rencana strategis. Jadi setelah organisasi mengamalkan strategi umum, maka organisasi harus membuat rencana strategis keseluruhan dengan eksplorasi strategi umum ke dalam rencana strategi khusus untuk divisi utama. Nah, setiap divisi ini menerjemahkan tujuan tadi yang sudah di umum itu ke dalam tujuan yang lebih spesifik untuk tingkat di bawahnya. Nah, untuk menjalankan strategi yang lebih luas dan mengubah pernyataan menjadi tindakan, tim eksekutif
ini harus mendefinisikan tanggung jawab individu. Nah, seperti ini ada planning of the organization. Ini ada CEO, dia jadi responsible untuk general strategi, jadi strategi umum yang lebih luas. Terus nanti diturunkan ke CIO. CIO itu responsible for division planning in IT, Chief Information Officer, jadi lebih ke IT-nya. Terus ada CISO, Chief Information Security Officer, itu bertanggung jawab untuk informasi security planning, lebih tentang keamanan jaringannya atau jaringan keamanan informasinya. Terus ada Outer Level Officer, ini responsible for the division planning, rencana strategis. Jadi ada tingkat perencanaan ya. Setelah keseluruhan rencana strategis organisasi diterjemahkan ke dalam tujuan yang strategis untuk setiap divisi atau operasi utama, langkah selanjutnya ini adalah menerjemahkan strategi ini ke dalam tugas dengan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai dan terikat waktu. Perencanaan strategis kemudian memulai transformasi dari pernyataan umum dan menyeluruh menuju tujuan yang lebih spesifik dan terapan. Ini ada planning levelnya, jadi ada overall strategic planning, jadi semua strategi planningnya diturunkan sesuai dengan divisinya. Ada divisi A, ada divisi B, ya. Nah, ini nanti di sini akan diturunkan dari strategic planning ke tactical planning, dari tactical planning nanti ke operational planning. Itu juga di divisi A. Dan setiap antar divisi ini harus ada koordinasinya, ada koordinasi. Tingkat perencanaan taktis ini memiliki fokus yang lebih pendek dari perencanaan strategis, biasanya 1 hingga 3 tahun. Nah, perencanaan taktis ini memecah setiap tujuan strategis yang berlaku menjadi serangkaian tujuan tambahan. Terus, manajer dan karyawan menggunakan rencana operasional yang diturunkan dari rencana taktis untuk mengatur kinerja tugas sehari-hari itu ya, yang mereka kerjakan. Nah, rencana operasional mencakup kegiatan koordinasi yang diidentifikasi melalui batas-batas departemen tadi, persyaratan komunikasi, pertemuan mingguan, misalnya ada ringkasan, laporan, kemajuan, dan tugas-tugas yang terkait. Elemen dari rencana strategis di sini ada pengantar oleh eksekutif senior dari Dewan Presiden atau CEO. Ada ringkasan bisnis plan, pernyataan misi dan pernyataan visi, profil dan sejarah organisasi, isu strategis dan nilai inti, tujuan dan sasaran program, tujuan dan sasaran manajemen. Juga ada lampiran ini mengenai analisis dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau SWOT, strength, weakness, opportunity dan threat gitu ya. Juga ada analisis dari survei dan anggaran. Perencanaan implementasi keamanan informasi, CIO dan CISO ini memainkan peran penting dalam menerjemahkan keseluruhan perencanaan strategis ke dalam rencana keamanan informasi yang taktis dan operasional keamanan informasi. CISO ini memainkan peran yang lebih aktif dalam pengembangan detail perencanaan daripada CIO-nya. Nah, ini deskripsi pekerjaan CISO, Chief Information Security Officer. Jadi pertama membuat rencana keamanan informasi strategis dengan visi untuk masa depan keamanan informasi di perusahaan X. Ya. Soalnya sini memanfaatkan teknologi keamanan informasi yang berkembang. Nah, visi ini memenuhi berbagai tujuan seperti tanggung jawab, fidusia dan hukum manajemen, harapan pelanggan untuk praktik bisnis modern yang aman, dan persyaratan persaingan pasar. Selanjutnya memahami aktivitas bisnis mendasar yang dilakukan oleh perusahaan X, dan berdasar pengalaman ini pernyataan solusi keamanan informasi yang tepat yang secara unik melindungi aktivitas. Terus mengembangkan rencana, tindakan, jadwal, anggaran, laporan status, dan komunikasi manajemen puncak
lainnya yang dimaksudkan untuk meningkatkan status keamanan informasi di perusahaan X. Perencanaan untuk informasi security. Jadi setelah rencana strategis seluruh organisasi diterjemahkan ke dalam tujuan Departemen Keamanan Informasi dan IT oleh CIO, kemudian diterjemahkan lebih lanjut ke dalam rencana taktis dan operasional oleh CISO. Implementasi informasi keamanan dapat dimulai. Implementasi keamanan informasi ini dapat dilakukan dengan dua cara, itu secara bottom up atau top down, dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi ada pendekatan misalnya gitu ya, dari top down dimulai ini ya, dari awalnya. Jadi di mana administrator sistem ini berusaha untuk meningkatkan keamanan sistem mereka ya. Di bottom up, dari bawah nih, dari bawah dulu ke atas. Keuntungan dari pendekatan ini adalah keahlian teknis dari masing-masing administrator nih. Karena mereka si administrator ini bekerja dengan sistem informasi setiap saat. Tapi sayangnya si pendekatan ini jarang berhasil, gitu ya, karena dari bawah ke tingkat paling atas nih. Jadi kenapa tidak berhasil, gitu ya? Karena kadang ada perencanaan terkoordinasi dari manajemen atas, gitu ya, koordinasi antar departemen dan penyediaan sumber daya yang memadai. Terus selanjutnya ada yang top down, jadi bottom up, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Nah, kalau seperti ini memiliki dukungan dari manajemen atas yang kuat, gitu ya. Biasanya pendanaannya terjamin. Terus proses perencanaan dan implementasi yang jelas dan kemampuan untuk mempengaruhi budaya organisasi. Jadi di sini manajemen tingkat tinggi dan atas menyediakan sumber daya, memberikan arahan, mengeluarkan kebijakan, prosedur dan proses, gitu ya. Sehingga kadang meneliti tujuan dan hasil yang diharapkan dari proyek dan menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap tindakan yang diperlukan. Nah, pendekatan dari top down ini bisa sukses melibatkan strategi pengembangan formal atau yang biasa disebut siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC. Nah, untuk pendekatan top down biar berhasil, gitu ya, si manajemen tingkat tinggi atas ini, gitu ya, dia harus mendukung nih upaya-upayanya, gitu ya. Jadi dia harus memberikan dukungan penuh pada semua departemen. Nah, ini ada sistem development life cycle, jadi siklus hidup pengembangan sistem. Jadi di sini siklus hidup pengembangan sistem ini adalah metodologi untuk desain dan implementasi sistem informasi dalam suatu organisasi yang digunakan dalam organisasi teknologi informasi. Nah, metodologi itu adalah pendekatan formal untuk memecahkan masalah berdasarkan urutan prosedur yang terstruktur. Jadi menggunakan metodologi ini memastikan proses yang ketat dan meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan akhir yang diinginkan. Nah, pada akhir setiap fase tinjauan struktur ini atau pemilihan realitas ini berlangsung, di mana tim dan peninjau tingkat manajemen ini menentukan apakah proyek harus dilanjutkan, dihentikan, dialihdayakan atau ditunda sampai keahlian tambahan atau pengetahuan organisasi itu diperoleh. Nah, itu juga untuk proyek CSDLC ini dapat diprakarsai, gitu ya, oleh suatu adanya misalnya dari peristiwa, gitu ya, terhadap suatu peristiwa di komunitas bisnis, dalam organisasi, atau ada di dalam jajaran karyawan. Ini tahapannya: investigasi, analis, physical design, implementation, ada maintenance. Nah, untuk investigasi, jadi ini mengidentifikasi masalah yang harus dipecahkan oleh sistem yang sedang dikembangkan. Ini mulai dengan pemeriksaan, gitu ya,
atau rencana untuk melaksanakan proses tujuan, kendala, dan peluang untuk proyek yang ditentukan. Analisis biaya atau manfaat ini dikembangkan untuk mengevaluasi manfaat yang dirasakan, gitu ya, manfaatnya dan biaya yang sesuai untuk manfaat tersebut. Analisis, pada fase analisis ini dimulai dengan informasi yang dipelajari pada fase investigasi. Nah, fase ini menilai kesiapan organisasi, status sistem saat ini, dan kemampuan untuk implementasi dan kemudian mendukung sistem yang diusulkan. Jadi diharapkan, gitu ya, ini dapat dilakukan oleh sistem baru dan bagaimana sistem itu akan berinteraksi, gitu ya, sistem yang baru ini dapat berinteraksi dengan sistem yang ada. Logical design. Jadi dalam fase desain atau logical design, informasi yang diperoleh pada fase analisis ini digunakan untuk membuat solusi berbasis sistem yang diusulkan untuk masalah bisnis. Nah, berdasarkan kebutuhan bisnis, tim memilih sistem atau aplikasi yang mampu menyediakan layanan yang dibutuhkan. Nah, akhirnya berdasarkan dari informasi tadi, tim milih jenis kontrol teknis yang mungkin terbukti ini bisa berguna ketika diimplementasi sebagai dari suatu solusi. Jadi desain logis atau legal design ini adalah implementasi atau cetak biru independen untuk solusi yang diinginkan. Selanjutnya physical design. Jadi selama fase physical design atau desain fisik, ini tim memilih teknologi spesifik yang mendukung alternatif yang diidentifikasi dan dievaluasi dalam desain logis tadi. Nah, komponen yang dipilih dievaluasi lebih lanjut ini sebagai keputusan untuk membeli atau dibuat, gitu ya. Nah, desain akhir dipilih yang secara optimal mengintegrasikan komponen yang diperlukan. Selanjutnya implementasi. Jadi pada fase implementasi sini perangkat lunak organisasi ini mengembangkan perangkat lunak apa yang tidak boleh dibeli dan mengambil langkah-langkah untuk membuat modul integrasi, ya. Elemen yang disesuaikan diuji dan direkomendasikan. Terus pengguna dilatih dan dokumentasi pendukung dibuat. Setelah semua komponen diuji satu persatu, kemudian dipasang dan diuji secara keseluruhan. Selanjutnya maintenance. Nah, pada fase ini terdiri dari tugas-tugas yang diperlukan untuk mendukung dan memodifikasi sistem selama siklus hidupnya, siklus hidup sistem. Jadi secara berkala sistem diuji, kemudian kelayakannya, apakah ini perlu penghentian dievaluasi, gitu ya. Terus peningkatan, pembaharuan dan tambahan itu dikelola. Jadi ketika sistem saat ini tidak dapat lagi mendukung misi organisasi, jadi sistem tersebut dihentikan dan proyek pengembangan sistem baru dilakukan lagi, gitu, buat lagi sistem baru. Itu untuk SDLC sistem. Nah, selanjutnya ada SDLC keamanan. Jadi siklus hidup pengembangan sistem keamanan, gitu ya. Nah, SDLC keamanan ini bisa berbeda, gitu ya, dalam beberapa aktivitas tertentu, tapi metodologinya sama, gitu ya. Nah, proses seperti SDLC ini melibatkan identifikasi ancaman spesifik dan resiko. Kita desain dan implementasi kontrol spesifik untuk melawan ancaman dan membantu dalam pengelolaan resiko. Nah, sebelumnya tahapan investigasi di security SDLC. Nah, pada tahap si investigasi ini dimulai dengan arahan dari manajemen atas.
Ini menentukan proses, hasil, dan tujuan proyek, serta anggaran dan kendala lainnya. Seringkali fase ini mulai dengan penegasan atau pembuatan kebijakan keamanan yang menjadi dasar atau didirikan program keamanan organisasi atau organisasi keamanan. Tim, gitu ya, ada manajer, karyawan, dan kontraktor ini berkumpul untuk menganalisis masalah, mendefinisikan ruang lingkupnya, menentukan tujuan dan sasaran, dan mengidentifikasi kendaraan tambahan yang tidak tercakup dalam kebijakan keamanan perusahaan. Nah, terakhir, analisis kelayakan organisasi, menentukan apakah si organisasi ini memiliki sumber daya dan komitmen untuk melakukan analis dan desain keamanan yang berhasil. Nah, masuk ke tahap analisis. Jadi tim pengembang yang dibuat selama fase investigasi ini melakukan analisis awal ya, terhadap kebijakan atau program keamanan yang ada. Ini bersama dengan ancaman yang ada saat ini, yang terdokumentasi dan kontrol terkait. Fase ini juga mencakup analisis masalah hukum yang relevan yang dapat mempengaruhi desain solusi keamanan. Nah, ini tugas manajemen risiko ini dimulai pada tahap ini ya, pada tahap analisis. Masuk ke manajemen risiko. Nah, manajemen risiko itu apa sih? Nah, manajemen risiko itu adalah proses mengidentifikasi, menilai, dan mengevaluasi tingkat risiko yang dihadapi organisasi, khususnya ancaman terhadap keamanan organisasi dan informasi yang disimpan dan diproses oleh organisasi. Gitu ya. Untuk lebih memahami fase analisis seperti SDLC, ini kita harus mengetahui tentang jenis ancaman yang dihadapi organisasi di dunia teknologi informasi atau IT yang modern dan terhubung. Dalam konteks ini, ancaman ini adalah objek, orang, atau entitas lain yang mewakili bahaya konstan terhadap aset. Serangan adalah tindakan yang disengaja yang mengeksploitasi kerentanan untuk mencapai kompromi dari sistem yang dikendalikan. Nah, ini dilakukan oleh agen ancaman yang merusak atau mencuri informasi atau aset fisik organisasi. Eksploitasi ini adalah teknik atau mekanisme yang digunakan untuk mengkompromikan sistem. Kerentanan adalah suatu kelemahan yang teridentifikasi dari sistem terkontrol, di mana kontrol yang diperlukan tidak ada atau tidak lagi efektif. Nah, ini ada contoh-contoh ancaman terhadap keamanan informasi. Jadi ini ada contohnya, ada act of human error or failure, gitu ya, ini contohnya. Accident, employee mistake, gitu ya. Sampai di sini ada technological obsolescence, gitu ya. Nah, ini adanya force of nature. Ini sini ada bencana alam, ada kebakaran, banjir, gitu ya, gempa bumi, banyak. Ini ada beberapa serangan umum, ada malicious code, hoax, gitu ya, ada backdoor, short tracker, brute force, denial of service, spoofing, sampai timing. Nah, langkah terakhir dalam mengetahui suatu musuh, gitu ya, ini adalah menemukan beberapa metode untuk memprioritaskan risiko yang ditimbulkan oleh setiap kategori ancaman dan metode serangan yang terkait. Jadi ini dapat dilakukan dengan mengadopsi tingkat ancaman dari studi ancaman yang ada atau dengan membuat kategori ancaman sendiri, gitu ya, untuk lingkungan kita atau organisasi kita berdasarkan
analisis risiko. Untuk mengolah risiko, ini kita harus mengidentifikasi dan menilai nilai aset informasi. Proses ini harus mencakup klasifikasi dan kategori semua elemen sistem organisasi, dari orang, prosedur, data dan informasi, perangkat lunak, perangkat keras, ya, dan elemen jaringan. Terus berikutnya dalam fase analisis adalah meninjau setiap aset informasi untuk setiap ancaman yang dihadapi dan membuat daftar kerentanannya. Saat fase analisisnya lanjut, berikutnya itu adalah menilai risiko untuk setiap aset informasi. Penilaian risiko ini memberikan peringkat atau skor risiko komparatif untuk setiap aset informasi tertentu. Jadi manajemen risiko ini adalah bagian dari fase analisis yang mengidentifikasi kerentanan dalam sistem informasi organisasi dan mengambil langkah-langkah yang tepat gitu ya untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan kesediaan semua komponen dalam informasi organisasi. Fase desain. Fase desain ini sebenarnya terdiri dari dua fase yang berbeda, desain logis dan desain fisik. Pada fase desain logis ini, anggota tim ini membuat dan mengembangkan blueprint cetak biru untuk keamanan serta memeriksa dan menerapkan kebijakan utama yang mempengaruhi keputusan selanjutnya. Sedangkan pada fase desain fisik, anggota tim ini mengevaluasi teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung tadi cetak biru keamanan tadi yang sudah dibuat pada desain logis. Ini menghasilkan solusi alternatif dan menyepakati desain akhir. Di antara fase desain logis dan fisik, manajer keamanan ini dapat menggunakan model keamanan yang telah ditetapkan untuk memandu proses desain. Ini model keamanan. Jadi model keamanan itu menyediakan kerangka kerja untuk memastikan bahwa semua bidang keamanan ini ditujukan agar organisasi dapat mengadaptasi atau mengadopsi gitu ya, kerangka kerja untuk memenuhi kebutuhan keamanan informasi mereka sendiri. Aturan. Jadi salah satu elemen desain protokol keamanan informasi ini adalah kebijakan keamanan informasi organisasi. Manajemennya harus mendefinisikan 3 jenis kebijakan keamanan. Ada kebijakan program umum atau keamanan, kebijakan keamanan khusus masalah gitu ya, masalah satu khusus, kebijakan keamanan khusus untuk sistem. Selanjutnya ada SETA. SETA ini Security, Education and Training. Jadi bagian integral dari program keamanan informasi yang dirancang ini adalah program tadi Security, Education and Training. Jadi ada program pendidikan dan pelatihan keamanan. Program SETA ini terdiri dari 3 elemen: pendidikan keamanan, pelatihan keamanan, dan kesadaran keamanan. Tujuannya untuk meningkatkan keamanan dengan meningkatkan kesadaran akan kebutuhan untuk melindungi sumber daya sistem, mengembangkan keterampilan dan pengetahuan pengguna komputer, dan ini sebenarnya agar mereka dapat melakukan pekerjaan lebih aman gitu ya, dan membangun pengetahuan yang mendalam agar sesuai dengan kebutuhan untuk merancang, mengimplementasikan atau mengoperasikan program keamanan untuk organisasi dan sistem. Desain. Saat fase desain ini berlanjut,
Jadi ini akan beralih ke desain kontrol dan perlindungan yang digunakan untuk melindungi informasi dari serangan ancaman. Ada 3 kategori kontrol. Ada yang kontrol manajerial, ini menangani desain dan implementasi proses perencanaan keamanan dan manajemen program keamanan. Di kontrol manajemen ini atau manajerial, ini membahas manajemen risiko dan tinjauan kontrol keamanan. Selanjutnya, kedua, ada kontrol operasional. Ini mencakup fungsi manajemen dan perencanaan tingkat yang lebih rendah, ya, seperti pemulihan bencana dan perencanaan respon insiden. Dan pada kontrol operasional ini juga membahas mengenai keamanan personel, keamanan fisik, dan perlindungan input dan output produksi. Terus kontrol teknis ini menangani masalah taktis dan teknis yang terkait dengan merancang dan menerapkan keamanan dalam organisasi. Nah, di sini teknologi yang diperlukan untuk melindungi informasi diperiksa dan dipilih. Ada contingency planning atau perencanaan kontingensi. Jadi elemen lain dari fase desain ini adalah pembuatan dokumen kesiapsiagaan, gitu ya. Jadi ada perencanaan kontingensi atau CP. Ini adalah seluruh perencanaan yang dilakukan oleh organisasi untuk mempersiapkan, bereaksi terhadap, dan memulihkan dari peristiwa yang mengancam keamanan informasi dan aset informasi dalam organisasi, dan pemulihan selanjutnya ke operasi bisnis yang normal. Nah, ini ada 3 gitu ya. Ada perencanaan respon insiden atau ERP, Incident Response Planning. Ini adalah proses perencanaan yang berhubungan dengan identifikasi, klasifikasi, respon, dan pemulihan dari sebuah insiden. Jadi ketika ada insiden yang dijalankan. Selanjutnya ada DRP, Disaster Recovery Planning, atau perencanaan untuk pemulihan dari bencana. Ini adalah proses perencanaan yang terkait dengan persiapan dan pemulihan dari bencana, baik alam maupun dari buatan manusia. Selanjutnya ada BCP, ini Business Continuity Planning. Ini perencanaan kesinambungan bisnis. Ini adalah proses perencanaan yang terkait dengan memastikan bahwa fungsi bisnis penting ini terus berlanjut jika insiden bencana, insiden gitu ya, terus lanjut bisa bencana itu terjadi. Keamanan fisik, satu fase gitu ya, pada satu desain ini. Desain ini fokus pada keamanan fisik, juga yang membahas mengenai desain, implementasi, dan pemeliharaan tindakan pencegahan yang melindungi sumber daya fisik suatu organisasi. Nah, sumber daya fisik ini termasuk orang, perangkat keras, dan elemen sistem pendukung dan sumber daya yang terkait dengan pengelolaan informasi di semua sektor gitu ya. Kadang di transmisi, di penyimpanan, dan pemrosesan data. Tahapan implementasi di security SDLC. Jadi misalnya ada solusi keamanan sudah diperoleh, terus diuji, diterapkan, dan diuji lagi. Masalah personel dievaluasi, dan program pelatihan dan pendidikan khusus dilakukan. Nah, mungkin elemen terpenting dari fase implementasi adalah pengelolaan rencana proyek. Ini dalam melaksanakan rencana proyek, ini ada misalnya merencanakan proyek gitu ya, ini mengawasi tugas dan langkah-langkah tindakan dalam rencana proyek dan menyelesaikan rencana proyek. Jadi keamanan informasi ini adalah bidang dengan beragam persyaratan teknis dan non teknis. Tim proyek informasi security. Ya, tim proyek ini harus terdiri dari sejumlah individu yang berpengalaman dalam satu atau beberapa persyaratan, baik di bidang teknis maupun non teknis. Ya, ada champion, tim leader, seperti policy developer, risk assessment spesialis, security profesional, sistem administrator, dan end user.
mengatur staf fungsi informasi security. Ini sama setiap calon karyawan gitu ya, dan calon pemberi kerja ini mencari yang cocok gitu ya. Jadi setiap organisasi ini harus memeriksa opsi yang mungkin untuk penempatan fungsi keamanan informasi. Nah, ini pertama, seluruh organisasi harus memutuskan bahwa memposisikan dan memberi nama fungsi keamanan dalam organisasi. Terus kedua, komunitas keamanan informasi yang berkepentingan ini harus merencanakan staf yang tepat atau penyesuaian dengan staffing plan untuk fungsi keamanan informasi. Tiga, komunitas IT yang berkepentingan ini harus memahami dampak keamanan informasi di setiap peran dalam fungsi IT, dan juga integrasikan konsep keamanan informasi yang solid ke dalam praktik manajemen personalia organisasi. Profesional informasi security. Jadi di sini dibutuhkan beberapa profesional untuk mendukung program keamanan informasi yang beragam. Di sini ada CIO, Chief Information Officer, ada Chief Information Security Officer atau CISO, ada Security Manager, Security Technician, Data Owner, Data Custodian, dan Data User. Tahap maintenance and change di Security SDLC. Nah, ini kadang setelah si program ini, Security SDLC ini dioperasikan gitu ya, ini harus dikelola dengan baik dan harus diperbarui melalui prosedur yang ditetapkan. Nah, jika program tidak cukup menyesuaikan dengan perubahan lingkungan internal atau eksternal, maka perlu mulai siklus ulang lagi, gitu ya, mulai siklus lagi. Sementara model manajemen sistem dirancang untuk mengelola dan mengoperasikan sistem. Model pemeliharaan dimaksud untuk melengkapi model manajemen sistem dan memfokuskan upaya organisasi pada pemeliharaan sistem. Nah, ini ada pemantauan eksternal, pemantauan internal, perencanaan dan penilaian risiko, penilaian kerentanan dan remediasi, kesiapan dan peninjauan, serta penilaian dan kerentanan. Ini ada maintenance model, gambar maintenance-nya. Ini ada internal monitoring, ada external monitoring. Ini ada readiness and review, planning and risk assessment, dan ada vulnerability assessment and remediasi tadi. Ya, ini saling terkait semuanya. Model manajemen ISO. Jadi salah satu masalah pemeliharaan yang harus direncanakan dalam Security SDLC adalah model manajemen sistem yang akan digunakan. Model manajemen ISO ini adalah pendekatan, ada 5 area yang menyediakan struktur untuk administrasi dan manajemen jaringan dan sistem. Nah, ini areanya adalah manajemen kesalahan, konfigurasi dan manajemen nama, manajemen akuntansi, manajemen kinerja, serta manajemen keamanan. Model manajemen keamanan ada manajemen kesalahan, gitu ya. Ini melibatkan mengidentifikasi dan mengatasi kesalahan dalam profil keamanan informasi yang ditetapkan dan kemudian mengatasinya. Juga pemantauan dan resolusi dari keluhan pengguna. Terus ada manajemen konfigurasi dan perubahan. Di sini administrasi ini berbagai komponen yang terlibat dalam program keamanan serta perubahan dalam strategi, operasi dan komponen program keamanan informasi. Manajemen keamanan, maksudnya manajemen akuntansi dan audit. Ini melibatkan pemantauan pengguna komponen tertentu dari suatu sistem dalam jaringan. Nah, pemantauan ini mungkin hanya menentukan pengguna mana yang menggunakan sumber daya yang digunakan. Nah, dalam keamanan ini mungkin mudah untuk melacak sumber daya mana yang digunakan.
tapi sulit untuk menentukan siapa yang menggunakannya, gitu ya. Nah, kadang di sini manajemen perlunya ada manajemen akuntansi. Itu selanjutnya ada manajemen kinerja. Jadi karena banyak kontrol teknis keamanan informasi, sini jadi diimplementasikan pada proses IT, gitu ya. Ini dipengaruhi oleh faktor yang sama, seperti kebanyakan teknologi berbasis komputer. Jadi di sini perlu apakah sistem keamanan secara efektif melakukan pekerjaan yang diterapkannya. Setelah program keamanan informasi berfungsi, program ini harus dioperasikan dan dikelola untuk membantu dalam manajemen aktual. Program keamanan informasi standar manajemen formal ini dapat memberikan beberapa wawasan tentang proses dan prosedur yang diperlukan. Jadi ini didasarkan pada model BS 7799 atau ISO 27001 atau model NIST. Terima kasih.